Jabir bin Abdullah adalah seorang anak yang dikala ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Jabir bin Abdullah adalah seorang anak kecil, seorang anak yang belum bahkan dikatakan mencapai sinnul bulugh atau sinnul qital, belum mencapai umur layak seseorang menjadi orang yang berperang ataupun dikatakan orang yang sudah dewasa. Di satu momen di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menjalankan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan di satu waktu terjadilah sebuah perjanjian yang bernama Bai'at Aqabah. Dan tentu orang-orang dari Madinah yang ingin mengikuti bai'at tersebut, yang sudah pernah mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkeinginan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yang kemudian menyalami Rasul dan berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbaiat untuk akan setia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bapak yang saat itu sudah tua renta, namun tentunya dengan umur yang sudah tua ini tidak menghalangi orang tersebut untuk datang menuju Nabi Muhammad SAW ke kota Makkah. Dia adalah Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah ayahanda dari Jabir bin Abdullah. Abdullah menaiki kudanya atau kendaraannya menuju Makkah dengan didampingi oleh seorang anak yang masih kecil saat itu, yaitu adalah Jabir bin Abdullah, dengan tujuan mereka akan membangun sebuah keluarga yang berada pada naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada dalam naungan Islam. Abdullah bin Amr membawa anaknya Jabir bin Abdullah, juga salah satu sebabnya dikarenakan memang tidak ada lagi orang yang bisa menemani ayahnya tersebut, karena anak-anak dari Abdullah bin Amr itu semuanya perempuan kecuali Jabir bin Abdullah. Maka dipilihlah Jabir bin Abdullah dari sekian banyak anak-anak Abdullah bin Amr untuk menemani perjalanan beliau menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdua pun beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu adalah Abdullah bin Amr, orang yang sudah tua namun memiliki semangat yang tinggi untuk menjemput sebuah hidayah, sebuah kebenaran. Dan yang satu lagi adalah seorang anak yang masih kecil, yang juga mengikuti kebaikan yang diambil oleh ayahandanya, Jabir bin Abdullah. Keduanya pun sangat-sangat berbahagia setelah berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tentunya sangat tidak sabar menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota mereka di Madinah. Jadi saat itu Rasulullah belum berhijrah. Namun beberapa saat berikutnya, tidak lama dari kejadian tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan disinilah awal mula dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang anak Jabir bin Abdullah. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat
ya bahagia seluruh penduduk Madinah, dan tidak terlewat dari kebahagiaan tersebut Abdullah dan anaknya Jabir bin Abdullah. Dan sebagai seorang ayah yang benar-benar menginginkan kebaikan bagi keluarganya, maka Abdullah ya menyerahkan anaknya Jabir bin Abdullah untuk ikut ya serta bersama dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar terus dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa kita katakan bahwa Jabir bin Abdullah sejak beliau kecil adalah murid yang langsung dibimbing, ya, yang langsung diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah juga seorang anak yang cerdas, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang dakwah beliau, ya, maka Jabir bin Abdullah adalah orang yang terus berusaha menghafal apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Terbukti dari riwayat hadis yang dikeluarkan dari jalan Jabir bin Abdullah berjumlah 1540 hadis. Dan ini bukan jumlah yang sedikit, pemirsa dan juga pendengar sekalian. Rasul SAW ya, sepanjang dakwah beliau dari sejak hijrahnya Nabi SAW sampai beliau SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Jabir bin Abdullah adalah seorang anak yang terus ya beriltizam, yang terus ya menemani Rasulullah SAW, yang tentunya ya untuk belajar dan mencari bimbingan dari Rasulullah SAW. Satu ketika kaum muslimin, ya tentu kita sangat sering sekali mendengar kisah tentang perang pertama kaum muslimin ya melawan orang-orang musyrikin, yaitu di perang Badar. Abdullah bin Amr, ayahanda dari Jabir bin Abdullah, ya, tentu adalah orang yang tidak akan mau melewatkan momen pertama, ya, sebuah penentuan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin di perang penentuan tersebut, yaitu perang Badar. Datanglah perang Badar yang mana dihadiri oleh ya sebagian besar dari kaum muslimin yang ada saat itu di Madinah. Dan salah satu dari pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Amr. Adapun anaknya Jabir bin Abdullah saat itu ya belum sempat atau belum diizinkan untuk berjuang bersama pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan umur yang masih belum sampai ya atau belum cukup layak untuk menjadi seorang prajurit perang. Maka dua perang hebat yang dilalui oleh kaum muslimin ya itu terlewatkan oleh Jabir bin Abdullah. Tapi bukan karena Jabir bin Abdullah tidak mau mengikutinya, tapi umur yang belum ya sampai atau belum diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam pasukan tersebut. Di perang Badar, Abdullah bin Amr, ayahanda dari Jabir bin Abdullah, berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku kira dalam perang ini aku tidak akan selamat." Ya, mungkin melihat dari keadaan Abdullah yang sudah tua ya, dan juga musuh yang tidak bisa kita elakkan bahwa Quraisy adalah orang-orang yang pandai dalam berperang. Namun tentu dengan ya keyakinan dari Abdullah bin Amr bahwa Allah akan memenangkan agamanya, Allah akan memenangkan kaum muslimin. Meskipun dia ya mengatakan bahwa aku mungkin tidak akan ya selamat di perang ini. Namun Abdullah bin Amr berpesan kepada anaknya, "Jagalah saudari-saudarimu
jagalah keluargamu, karena tidak ada lagi yang bisa dititipkan ya selain Jabir bin Abdullah, karena dia adalah anak satu-satunya, ya seorang anak lelaki satu-satunya milik Abdullah bin Amr. Kata Abdullah, jagalah saudari-saudarimu, jagalah keluargamu, ya, dan ya, semoga Allah menjadikan Abdullah bin Amr seorang yang syahid. Namun ada ya pesan yang disampaikan oleh Abdullah, di mana beliau mengatakan kepada anaknya, namun wahai anakku, aku memiliki hutang, maka bayarkanlah hutang tersebut. Meminta ya kepada anaknya, ketika aku mati nanti, ya ketika aku wafat di perang Badar, maka selesaikanlah hutang-hutang tersebut. Maka benarlah apa yang didugakan oleh Abdullah bin Amr di perang pertama tersebut, perang Badar. Abdullah adalah seorang syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas dari perang tersebut, ya ada sebuah kejadian yang bisa dikatakan ini adalah sebuah keberkahan yang datangnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala lewat tangan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga dari Abdullah bin Amr, yang memang mereka adalah keluarga yang dibentuk oleh seorang ayah yang senantiasa menginginkan sebuah kebaikan, yang senantiasa berjalan di atas jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jabir bin Abdullah ya mengadukan atau mengeluhkan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ayahku memiliki hutang, namun ia tidak meninggalkan banyak dari warisannya untuk bisa membayar hutang-hutang tersebut. Aku memiliki sebuah, atau kami ya memiliki sebuah kebun atau pohon kurma yang mungkin bisa saja yaitu untuk dijadikan ya penghasilan agar bisa kemudian membayar hutang dari ayahku tersebut. Namun aku kira akan membutuhkan bertahun-tahun lamanya untuk membayarkan hutang tersebut, karena yang dimiliki hanyalah ya sebuah pohon kurma, yang mana ya pohon kurma ini sudah sangat banyak sekali dimiliki oleh orang-orang Arab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu ini adalah sebuah ya penghormatan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mendiang ayahnya Abdullah bin Amr. Baiklah, mari kita pergi ke pohon kurma tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, memegang atau mengambil ya sebuah kurma dari pohon tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan setelah pohon kurma tersebut atau buah yang ada di pohon kurma tersebut didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jabir bin Abdullah, dan tidaklah kurma-kurma itu terus tumbuh, terus ya panen, sehingga orang-orang yang dahulunya ya ayahnya Abdullah bin Amr memiliki hutang kepada mereka terus berdatangan untuk mengambil kurma-kurma tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala lunaskan ya hutang-hutang dari ayahanda Jabir bin Abdullah. Jadi sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melewati tangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Jabir bin Abdullah, bahkan aku melihat ya pohon kurma tersebut seakan-akan tidak pernah berkurang sedikit pun ya kurma atau buah yang jatuh dari pohon tersebut. Sebuah pohon, pemirsa dan juga pendengar sekalian,
yang senantiasa diambil, dipanen, yang sampai pada para penagih hutang tersebut atau pemberi hutang selesai menghitung hutang-hutangnya dengan mengambil kurmanya. Namun kata Jabir bin Abdullah, pohon kurma tersebut tidak pernah berkurang buahnya. Dan tentunya ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala melewati tangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebuah keberkahan. Dan Jabir bin Abdullah adalah seorang yang senantiasa menjaga pesan-pesan dari ayahnya. Beliau radhiyallahu anhu selalu merawat, bahkan mencari nafkah untuk adik-adiknya, untuk saudari-saudarinya dan keluarga yang ditinggal oleh ayahanda tercinta ketika beliau wafat di perang Badar. Sampai pada satu saat ada satu pelajaran yang tentunya sangat berharga bagi kita di perang Khandaq, ketika Jabir bin Abdullah menjadi salah seorang dari pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, kala itu beliau sudah diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena umurnya yang sudah sampai atau sudah mumpuni untuk menjadi seorang mujahid, seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang Khandaq, pemirsa dan juga pendengar sekalian, adalah perang yang dikenal dengan strategi parit yang dibuat oleh kaum muslimin untuk menghalangi laju para musuh-musuh Allah ketika datang untuk menyerang kaum muslimin. Namun di tengah-tengah saat kaum muslimin sedang menggali parit tersebut, ditemukan satu buah batu yang besar yang tidak bisa dihancurkan, sangat sulit sekali untuk dihancurkan. Maka Jabir bin Abdullah datang kepada Rasul SAW dan menceritakan hal tersebut. Wahai Rasul, kami sedang menggali parit, namun kami mendapati sebuah batu yang besar yang tidak bisa dan sulit sekali untuk dipecahkan, untuk dihancurkan. Maka kata Rasul SAW, biarkan batu tersebut dan aku akan mendatanginya, biar aku yang menghancurkannya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kapak, dengan membaca bismillah tentunya menghancurkan batu tersebut, dan keluarlah cahaya atau kilatan api menuju arah Romawi dan Persia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini adalah pertanda bahwa kita akan mengalahkan, menuju dan mengalahkan Romawi dan Persia. Dan itu atau kejadian tersebut menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah dorongan bagi kaum muslimin untuk merealisasikan apa yang telah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah apa yang telah dikatakan oleh Rasulnya, yang tentunya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Romawi dan Persia pun takluk di bawah serangan dan penguasaan dari kaum muslimin. Namun pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita jadikan pelajaran dari kisah perang Khandaq ini, ketika Jabir bin Abdullah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang ada di perang Khandaq tersebut, Jabir melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berjalan dengan menyusupkan bebatuan atau batu-batu di bagian perutnya, mengikatkan batu-batu tersebut ke perutnya, menandakan sebuah keadaan yang genting, pemirsa, di mana Rasul SAW dan kaum muslimin 3 hari mereka tidak mendapatkan makanan. Bahkan Rasul SAW sampai harus mengganjal perutnya dengan batu karena laparnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bagi seorang Jabir yang melihat keadaan tersebut,
tidak tinggal diam. Ia berkeinginan untuk mencari apa yang bisa dikonsumsi, apa yang bisa dimakan oleh Rasulullah dan beberapa dari kaum muslimin. Maka Jabir pun meminta izin kepada Rasulullah, "Hai Rasul sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk pergi pulang ke rumah," katanya. Kemudian kata Rasul, "Baiklah, ya pergilah ke rumah." Jabir bin Abdullah pun datang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang kita miliki? Sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu. Mereka selama 3 hari belum makan. Mungkin saja ada yang bisa dimakan di rumah kita, maka kita hidangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka istrinya pun menjawab, "Kami hanya memiliki 1 sok saja dari gandum dan seekor domba kecil." Tanpa berpikir panjang, maka kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, "Baiklah, adonkanlah gandum tersebut dan aku akan menyembelih domba kecilnya." Disembelihlah domba kecil tersebut, kemudian dimasak sedemikian rupa dan disiapkan adonan gandum untuk dijadikan roti dan semacamnya, yang kemudian nanti akan dicampurkan di dalamnya daging domba tersebut dan menjadi sebuah makanan yang bisa disuguhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun makanan ini tentunya tidak akan bisa dinikmati oleh sekian banyak penduduk atau sekian banyak pasukan kaum muslimin. Dan Jabir bin Abdullah tentu mengutamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pun datang kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasul, di dalam rumahku ada sebuah hidangan yang mungkin bisa disantap olehmu, wahai Rasul, dan 1 atau 2 orang saja dari pengikutmu, dari sahabatmu." Jadi ada makanan, namun tidak banyak, hanya mungkin cukup untuk beliau Rasulullah SAW dan juga 2 orang sahabatnya. Maka silahkan datang ke rumahku, wahai Rasul. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir, berapa kira-kira yang bisa menyantap makanan tersebut? Maka tidak banyak, wahai Rasul, hanya 2 atau 3 orang saja. Baiklah. Kemudian setelah bertanya seperti itu, Rasulullah berubah, artinya dengan mengatakan kepada seluruh pasukan Khandaq, beliau mengatakan, "Wahai para sahabatku, wahai orang-orang yang ada di perang Khandaq, Jabir bin Abdullah menyiapkan sebuah hidangan untuk kita semua. Marilah kita pergi untuk menyantapnya." Tentu Jabir bin Abdullah kaget mendengar hal ini. Dan beliau merasa takut. Bagaimana? Sedangkan yang dihidangkan hanyalah mungkin 1 atau 2 porsi saja. Dengan jumlah pasukan Khandaq tentunya tidak akan cukup. Hanya 1 sa' dari gandum dan juga seekor kambing muda, kambing kecil. Kemudian kata Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Jabir bin Abdullah, katakanlah kepada istrimu untuk tidak mencampurkan terlebih dahulu adonan tersebut dengan dombanya, dengan dagingnya. Baiklah, kemudian Jabir bin Abdullah datang kepada istrinya dan mengatakan, "Celakalah aku menceritakan semuanya kepada Rasul, akan tetapi Rasul mengatakan kepada para pasukan bahwa aku telah menyiapkan makanan untuk mereka," katanya. Kemudian istrinya pun bertanya, "Apakah engkau sudah menjelaskan kepada Rasul bahwa makanan yang kita hidangkan hanya cukup untuk 2-3 orang saja?" "Iya," kata Jabir. Kemudian lihatlah apa yang dikatakan oleh istrinya. Ini adalah seorang istri yang tentunya memiliki rasa tawakal, memiliki sebuah kepercayaan, keyakinan
atas apa yang dikatakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata istrinya tersebut, janganlah engkau risau. Jika itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sami'na wa ata'na, kita ya dengarkan dan kita taati. Baiklah. Ya, kemudian datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil semangkuk dari gandum tersebut, ya, kemudian dagingnya. Dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang makanan tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah ya seluruh pasukan yang ada di perang Khandaq tersebut. Bahkan setelah selesai mereka menyantap hidangan, ternyata tungku yang dipenuhi dengan makanan tersebut tidak berkurang sedikit pun. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keberkahan yang lagi-lagi didapatkan oleh Jabir bin Abdullah. Namun pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah, lihatlah bagaimana Jabir bin Abdullah mencintai Rasulnya dengan mengutamakan beliau dari dirinya sendiri. Bahkan ia benar-benar menyerahkan, menginfakkan, ya, melepaskan harta yang ia miliki, makanan yang ia miliki hanya segitu saja, namun ia berikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keberkahan pun diturunkan kepada beliau dan keluarganya. Bahkan dikatakan bahwa makanan tersebut bukan hanya mencukupi seluruh pasukan Khandaq, tapi keluarga dari Jabir bin Abdullah bahkan sempat juga dibagi-bagikan kepada orang yang lain. Allahu Akbar.